Baik, Bapak Ibu, kita mulai acara webinar pada pagi hari ini. Saya buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar JAS seri keempat pada pagi hari ini, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana tim penilaian arsip itu sendiri, seperti itu. Oke. Telah hadir di tengah kita ada Pak Rusidi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mas Sehan. Sihat Mas? Alhamdulillah, Pak sehat juga. Alhamdulillah. Sihat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, semoga sehat selalu ya, Pak. Oke. Ini ada senior saya nih Pak Rusdi dari Sumsel. Baik, Saya mau menimba ilmu dari Pak sendiri. Oke ya. Bapak. Terima baik, kasih Bapak. baik. Terima kasih Pak Rusidi atas kesempatan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kelancaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami dari PT JAS atau Jogja Academic School yang berlokasi di Yogyakarta menyediakan bimbingan teknis, baik itu pelatihan, webinar, dan konsultasi terkait dengan bidang-bidang tertentu, khususnya dalam bidang kearsipan, bidang perpustakaan, bidang sosial media, dan lain sebagainya. Tentu bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk melaksanakan bimbingan teknis secara offline, bisa menghubungi kami melalui chat admin. Dan bagi Bapak Ibu, tunggu kehadirannya untuk bimbingan teknis yang akan kami adakan beberapa bulan ke depan, yang pastinya Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan teknis secara offline tentunya. Baik. Tidak lama-lama lagi di sini terkait dengan webinarnya sendiri, nanti kita bisa lebih interaktif dengan Pak Rusidi sebagai narasumber, yang mana nanti Bapak dan Ibu dipersilakan untuk dapat bertanya, namun Bapak Ibu dapat eh, mengisi chat eh, di chat room atau melalui raise hand gitu. Jadi nanti kami akan mempersilahkan terlebih dahulu, baru nanti Bapak Ibu bisa nyalakan mic itu. Baik, untuk Pak Rusidi sendiri, ini merupakan arsiparis ahli media dan juga merupakan ketua umum dari Asosiasi Arsiparis Indonesia di wilayah DIY. Selain itu, Pak Rusidi ini merupakan penulis buku nih Bapak Ibu, yang mana beberapa buku yang sudah diterbitkan yaitu ada penelitian arsip, jadwal retensi arsip, lalu juga kehidupan arsiparis Indonesia. Baik, itu mungkin beberapa prestasi-prestasi dari Pak Rusidi terkait dengan materi yang akan disampaikan. Waktu dan tempat saya silakan kepada Pak Rusidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Ini Pak Rusdi sudah senyum-senyum bahagia ini. Oke, ada Bu Eva juga ya. Bu Eva, selamat pagi Bu Eva. Oke. Kemudian ada Bu Lia, ada Pak Yuda ya. Halo Pak Yuda, selamat pagi Pak Yuda. Selamat Kemudian pagi ada Pak Bapak. Taufan juga, ada Bu Lydia juga ini. Terima kasih kita dan kita pertemuan ini Bapak Ibu hari Minggu
sekarang bisa ketemu Bapak Ibu maju. Ibu ya, tadi sudah diizinkan oleh penyelenggara, kita nanti bisa langsung diskusi. Baik, nanti ada yang meragukan, perlu dikomunikasikan, perlu nanti kita diskusi. Ya Bapak Ibu ya. Halo Bu Eva. Oke. Bu, mestinya ini jalan-jalan sama keluarga, tapi menyempatkan diri untuk mengikuti diskusi ini. Oke. Yuk, Mas Jihan, saya minta tolong ya, di-share materinya Mas Jihan. Baik, Pak. Oke. Materi hari ini sebetulnya ada kaitannya, Bapak Ibu, dengan BIMTEK sebelumnya, yang seri 2 apa seri 3 ya Mas Jihan ya? Seri 2 dan 3 ya? Betul. Oke. Hari ini kita akan membicarakan terkait dengan tim penilai arsip. Tim penilai arsip. Ada yang menyebut panitia penilai arsip. Karena di peraturan pemerintah 28 tahun 2012 itu istilahnya panitia penilai arsip. Tapi dalam kesempatan ini saya menulis judul tim penilai arsip. Oke. Yuk Mas, ya langsung. Yuk lanjut Mas Ian. Oke. Bapak Ibu, penilaian arsip itu tindakan menganalisis. Jadi menganalisis itu ya meneliti, mengkaji dan lain-lain. Arsip. Dalam hal ini konteksnya adalah arsip yang akan kita musnahkan. Jadi ini kita batasi ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita berbicara penilaian arsip dalam konteks pemusnahan arsip. Jadi ini tim penilai dalam rangka pemusnahan arsip. Jadi tindakan menganalisis arsip, yang dianalisis apa? Baik isi maupun medianya. Karena berbicara arsip itu berbicara dua hal. Isi atau informasinya dan media rekamnya. Karena arsip itu bukan sekedar sumber informasi, tetapi juga bahan bukti. Maka berbicara arsip berbicara dua hal, baik isi maupun media rekamnya. Dan itu dianalisis setelah habis masa simpannya. Ya, setelah habis masa simpannya. Masa simpan itu ada masa simpan aktif dan masa simpan inaktif. Yang itu diatur dalam jadwal retensi arsip. Diatur dalam jadwal retensi arsip. Yang dianalisis apa? Apakah arsip tersebut boleh musnah atau tidak? Itu yang pertama. Arsip itu boleh musnah apa tidak? Yang kedua,
sudah waktunya dimusnahkan atau belum? Oke, ya Bapak Ibu ya. Ini santai saja Bapak Ibu, saya akan menyampaikan pelan-pelan ya, agar mudah kita pahami bersama. Jadi menilai arsip itu kita menganalisis arsip baik informasinya maupun media rekamnya. Di mana arsip itu sudah habis masa simpannya, baik aktif maupun inaktif, berdasarkan jadwal retensi arsip. Apakah arsip itu boleh dimusnahkan atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah arsip itu sudah waktunya dimusnahkan atau belum? Nah, itu ya Bapak Ibu ya, maksud daripada penilaian arsip. Sehingga pekerjaan ini pekerjaan yang beresiko. Ya, semua pekerjaan pasti beresiko. Pasti ada resikonya Bapak Ibu. Tetapi dalam hal ini, ketika kita melakukan analisis suatu arsip, ini resikonya sangat besar. Karena apa? Ketika kita sampai salah dalam menganalisis arsip, ya, salah dalam menganalisis arsip, maka akibatnya adalah satu, kita akan memusnahkan arsip sebelum waktunya. Ya, akan memusnahkan arsip sebelum waktunya. Sehingga ini akan menimbulkan hambatan atau kesulitan bagi pemilik arsip atau bagi pencipta arsip dalam pengambilan keputusan. Ini pernah ada kasus Bapak Ibu tahun kemarin. Arsip yang belum waktunya dimusnahkan, itu dimusnahkan. Yaitu arsip tentang aset. Sehingga ketika kegiatan itu diperiksa, arsipnya sudah tidak ada. Dan bukti real bahwa arsip itu sudah dimusnahkan, itu sudah ada. Yaitu di daftar arsip musnah. Ada berita acaranya, ada dokumen lengkapnya. Sehingga kejadian ini akan menghambat, akan mempersulit, akan merugikan pemilik arsip itu sendiri. Karena kehilangan bahan untuk pengambilan keputusan. Arsip yang belum waktunya dimusnahkan, ternyata dimusnahkan. Ini akibat dari kesalahan dalam penilaian. Itu resiko pertama. Ketika terjadi kesalahan, arsip yang belum waktunya dimusnahkan, kemudian dimusnahkan, itu akan merugikan pemilik atau pencipta arsip itu sendiri. Apalagi kalau kesalahan itu terkait dengan arsip vital, misalnya batas wilayah. Arsip tentang batas wilayah kemudian belum waktunya dimusnahkan atau mestinya tidak boleh musnah kok dimusnahkan, maka akan menderita kerugian yang sangat besar. Bisa jadi kita akan kehilangan suatu wilayah tertentu karena kita sudah tidak memiliki arsipnya. Itu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi kesalahan dalam penilaian itu akan merugikan pencipta arsip itu sendiri.
Yang kedua, apabila memusnahkan arsip yang mestinya tidak boleh musnah, ya, yang mestinya tidak boleh musnah, kok dimusnahkan, maka akan merugikan negara. Negara akan kehilangan bukti pertanggungjawaban, akan kehilangan bukti sejarah. Itu dampaknya akan luar biasa. Ya. Jadi memusnahkan arsip yang semestinya tidak boleh dimusnahkan, itu akan menimbulkan kerugian yang luar biasa. Karena apa? Arsip itu sumber informasi, bahan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan. Ketika itu mestinya diselamatkan selama-lamanya, kok dimusnahkan, maka negara sudah kehilangan bukti pertanggungjawaban. Negara kehilangan sumber informasi. Negara kehilangan bukti sejarah. Gitu. Saya pernah menyampaikan bahwa arsip itu guru terbaik. Karena apa? Melalui arsip, kita dapat belajar banyak, Bapak Ibu. Belajar tentang etika, belajar tentang politik, belajar tentang sejarah. Gitu. Kami punya arsip, Bapak Ibu. Salah satu arsip yang kami miliki itu berupa surat dari Presiden Soekarno ke Jenderal Sudirman atau kebalik ya. Tetapi di sana beliau ini ketika mengirim surat itu sebutannya adalah Kanda, Kakanda, ya, Adinda. Itu kan panggilan yang sangat luar biasa. Panggilan yang menyejukkan. Panggilan yang penuh ke adab santunan. Gitu. Sehingga arsip itu dari sepucuk surat dari tokoh negara kita itu dapat kita tiru sebetulnya Bapak Ibu. Jadi kalau memanggil kedua beliau ini Kakanda, Adinda, ini kan panggilan yang sangat indah. Coba kalau sekarang sudah jarang panggilan seperti itu. Sekarang kalau ketemu teman ya, halo bro, gitu ya. Gitu ya Pak Resti ya. Ya, benar. Panggilan anak-anak sekarang gitu. Masa gaul, Pak. Gaul. Iya, sepakat ya Pak Resti ya. Iya, Pak. Jadi arsip itu guru yang terbaik. Makanya ketika terjadi salah dalam menganalisis suatu arsip, itu akan berdampak luar biasa. Oke ya, itu ya Bapak Ibu ya. Ini resiko. Jadi menilai arsip itu, menganalisis arsip itu, pekerjaan yang resikonya sangat tinggi. Oke. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya Bapak Ibu ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Mas. Slide berikutnya Mas Yan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, penilaian itu dimaksudkan untuk memastikan, ya, untuk memastikan arsip ya, yang kita nilai itu betul-betul sudah tidak memiliki nilai kegunaan. Nilai guna itu ada nilai guna primer, nilai guna sekunder. Dan di JRA dinyatakan musnah. Jadi penilaian arsip dalam rangka pelaksanaan pemusnahan itu yang pertama untuk memastikan bahwa arsip itu sama sekali sudah tidak memiliki nilai guna dan dinyatakan musnah dalam JRA. Yang kedua, tidak ada larangan untuk memusnahkan arsip itu. Jadi tidak ada peraturan yang melarang.
kalau kita memusnahkan arsip itu. Yang ketiga, bahwa arsip itu yang akan kita musnahkan itu tidak ada kaitannya dengan proses penyelesaian suatu perkara. Oke. Jadi meskipun arsip itu di JRA dinyatakan musnah, kemudian sudah habis masa simpannya, tetapi kalau arsip itu masih dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara, suatu kasus, maka arsip itu tidak boleh dimusnahkan. Maka umur simpannya harus diperpanjang. Sampai kapan? Sampai kasusnya selesai. Misalnya terkait dengan penggunaan anggaran, ya, atau laporan keuangan, itu kan umurnya hanya 8 tahun. Ya. Artinya laporan keuangan tahun 2014 itu sudah bisa dimusnahkan tahun ini. Tapi ketika arsip itu ya, masih bermasalah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, masih menimbulkan masalah, ya, masih ada temuan dan sebagainya, maka arsip itu tetap tidak boleh dimusnahkan meskipun masa simpannya sudah habis. Oke. Dan yang terakhir, untuk memastikan bahwa arsip itu tidak berpotensi dibutuhkan kembali. Nah, yang terakhir ini agak subjektif Bapak Ibu, tetapi ini saya tulis di buku saya, Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemda yang terbit tahun 2015. Mengapa saya menulis ini? Karena pengalaman, ini dari pengalaman kami, ya, pengalaman saya selama saya menjadi tim penilai. Jadi menilai arsip itu, menganalisis arsip itu tidak mudah. Ketika arsip yang kita analisis, yang akan kita musnahkan, itu ada potensi ya, akan dibutuhkan kembali, sebaiknya kita hati-hati, jangan buru-buru memusnahkan. Oke. Oke ya Bapak Ibu ya. Masih ini Bapak Ibu ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan? Baik, baik. Ini ada pertanyaan. Di sini ada Pak Rusdi yang raise hand nih. Ya, sudah Pak Rosdi dari Sumsel. Silakan Pak. Terima kasih nih Pak. Saya dengan Pak Rusidi ini memang ada hubungan erat Pak. Karena namanya hampir sama. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi saya ini ya karena apa namanya tidak langsung berhubungan dengan tim penilaian. Saya pernah mendengar Pak Rusidi bahwa arsip yang katanya permanen itu pun bisa musnah itu Pak Rusidi. Ada pendapat seperti itu kan dari pihak yang kompeten juga ya. Itu bagaimana pengertiannya Pak Rusidi? Selanjutnya juga yang kedua, tidak ada larangan untuk dimusnahkan. Itu pernah ada contohnya tidak Pak ya? Peraturan apa yang menyatakan melarang suatu arsip yang dikategori musnah tapi akhirnya dilarang untuk dimusnahkan. Ya, terima kasih. Itu aja Pak Rusidi. Oke. Terima kasih Pak Rosdi dari Sumsel. Ini senior saya Bapak Ibu. Jadi Pak Rosdi itu tanya sebenarnya hanya pura-pura itu. Ya, memang masih masih waktu di nanya masih jawabannya masih bingung saya. Baik, Mas Yan tadi apa intinya Mas Yan? Baik. Tadi apa pertanyaan tadi intinya apa? Ini terkait pertanyaannya itu yang terakhir itu tidak ada pemusnahan, tapi contohnya itu dikategorikan musnah, tapi arsip dilarang dimusnahkan. Itu ada contohnya enggak seperti itu? Oke. Gini Pak, Gimana Pak maksudnya Rosdi? gini Pak. Ya, maksudnya begini Pak ya. Kan
saya pernah mendengar pendapat Pak bahwa suatu arsip yang permanen katanya bisa dimusnahkan juga. Nah itu bagaimana pengertiannya Pak? Minta tolong pencerahan. Selanjutnya Pak, yang syarat untuk memusnahkan arsip kan tidak ada peraturan yang melarang untuk pemusnahan. Nah, itu ada nggak Pak? Umpamanya contoh peraturannya yang melarang seperti apa dari kementerian apa, umpamanya tentang substansi urusan kementerian umpamanya Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, oke, baik. Ini apa? Hari ini kita diskusi tentang tim penilai ya, Bapak ya. Oh iya ya, dia Jadi menilai Pak. temanya adalah tentang tim penilai ya. Ya ya. Nah, kalau terkait yang Bapak tanyakan itu nanti sudah terkait dengan bagaimana kita teknik atau strategi menilai arsip. Menilai. Oke. Oke, tapi tidak apa-apa Bapak ya, kami jawab secara garis besarnya saja. Ya Oke, ya Pak. arsip permanen ya, itu apakah boleh musnah? Yang kedua, terkait dengan peraturan yang melarang. Oke, nah begini Bapak Ibu, kita itu kan punya JRA, jadwal retensi arsip. Di JRA itu ada kolom keterangan, isinya itu musnah ya, atau statis atau permanen. Kan begitu. JRA itu bukan alat untuk mengeksekusi arsip. Saya ulangi, JRA bukan alat untuk mengeksekusi arsip. JRA itu hanya batasan umur simpan arsip. Jadi JRA itu bukan harga mati. Eksekusi arsip tetap berdasarkan keputusan tim penilai. Misalnya, di JRA dinyatakan arsip kemudian nasib akhirnya permanen. Apakah itu otomatis menjadi arsip permanen? Belum tentu. Karena arsip itu harus dinilai ketika akan dipermanenkan. Ketika tim penilai kemudian melakukan penilaian arsip yang di JRA itu dinyatakan permanen, secara real ternyata arsipnya itu tidak sah. Ya, misalnya tidak ada tanda tangannya. Ya. Real arsipnya ternyata tidak ada tanda tangannya. Meskipun menurut informasinya itu sampaikan kepada tapi karena unsur-unsur keautentikan, kesahannya tidak terpenuhi, maka arsip itu tidak bisa dipermanenkan. Itu. Misalnya tidak ada tanda tangannya, ya, atau tidak distempel. Ya. Yang jelas, ketika arsip itu tidak terpenuhi unsur-unsur kesahan, unsur-unsur keautentikan, ya, maka arsip itu tidak dapat digunakan. Ketika tidak dapat digunakan, untuk apa dipermanenkan? Oke, jadi JRA itu bukan harga mati. JRA itu bukan alat untuk mengeksekusi. Yang menentukan arsip itu boleh musnah apa tidak, permanen apa tidak, tetap hasil penilaian yang dilakukan oleh tim. Oke ya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu, menilai arsip, menentukan arsip itu boleh musnah apa tidak, bukan pekerjaan yang mudah. Tim penilai betul-betul dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan arsip yang dinilai. Contoh, pembangunan jembatan ya, atau pembangunan jalan. Itu terkait dengan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum. Misalnya begitu ya. Oke. Ada ketentuan-ketentuan terkait dengan pembangunan jembatan. Misalnya, jembatan itu setelah diserah terimakan, ya, selama 15 tahun, ini hanya misalnya loh Bapak Ibu ya, itu nanti ketika terjadi kerusakan masih menjadi tanggung jawab pihak ketiga.
Nah, misalnya ada aturan seperti itu, Bapak Ibu, itu akan menjadi pertimbangan kita ketika kita melakukan penilaian arsip. Itu. Maka ketika kita melakukan penilaian arsip, kita harus paham betul terkait dengan aturan-aturan yang melingkupi kegiatan itu. Itu. Pembangunan jembatan, pembangunan jalan, kita harus tahu aturannya. Itu. Sehingga sekali lagi, JRA itu bukan harga mati. Yang menentukan nasib itu boleh musnah apa tidak, itu tetap hasil penilaian yang dilakukan oleh tim, yang nanti akan kita diskusikan. Timnya seperti apa? Oke. Sementara itu dulu ya Pak Rizdi ya. Iya, Mudah-mudahan Pak. Terima kasih, Pak. gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan juga di Materi kolom. dulu ya Mas ya. Oh, oke. Oke. Dilanjut dulu ya, Pak. Baik, materi dulu. Yuk, sudah Mas ya. Materinya ini slide yang ketiga ya. Oke. Slide yang ketiga. Oke. Maka Bapak Ibu, karena menilai arsip itu penuh dengan resiko, ya, ketika terjadi kesalahan, ya, itu bukan pekerjaan yang mudah, karena harus punya banyak pertimbangan gitu ya, sehingga tidak salah dalam menganalisis, itu harus dibentuk tim penilai. Ini harus dibentuk tim penilai. Tim penilai. Nah, mengapa harus dibentuk tim penilai? Itu. Mengapa harus dibentuk tim penilai? Nah, begini Bapak Ibu. Ini, Bapak Ibu, yang punya kewenangan memusnahkan itu kan unit kearsipan. Jadi yang punya kewenangan memusnahkan itu unit kearsipan. Padahal unit kearsipan itu bukan pemilik arsip. Unit kearsipan itu bukan pemilik arsip. Pemilik arsip itu adalah unit-unit pengolah. Yang menciptakan arsip itu adalah unit-unit pengolah. Tetapi kewenangan untuk memusnahkan arsip, untuk menilai arsip, itu kewenangan unit kearsipan. Gitu. Dengan demikian, unit kearsipan itu tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa melakukan penilaian arsip sendiri. Karena arsip itu tetap milik unit pengolah. Yang lebih tahu adalah unit pengolah. Sejauh mana arsip itu digunakan, aturan-aturannya apa saja, ya, yang melingkupi kegiatan yang dilakukan oleh unit pengolah, yang tahu adalah unit pengolah. Sehingga yang lebih tahu, lebih menguasai tentang seluk-beluk arsip itu adalah unit pengolah. Selaku unit yang melaksanakan kegiatan. Sekaligus unit yang menciptakan arsip. Unit kearsipan tidak akan tahu. Karena unit kearsipan bukan pelaksana kegiatan. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Alasan mengapa harus dibentuk tim penilai. Satu. Yang kedua, arsip itu merupakan benda, dalam tanda petik ya, yang multifungsi. Jadi arsip itu fungsinya banyak sekali. Karena arsip sumber informasi. Bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Maka dalam rangka untuk menentukan arsip itu boleh dimusnahkan apa tidak, ya harus ditentukan oleh tim. Ya, oleh tim. Oleh banyak orang.
dari latar belakang yang berbeda-beda. Yang ketiga, menilai arsip itu merupakan pekerjaan yang unik karena tidak hanya berdasarkan peraturan saja, tetapi juga kearifan dan banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain. Saya sering mengatakan yang namanya menilai arsip itu jangan hanya yang tersurat saja, tetapi juga yang tersirat. Maksudnya, ketika kita menilai arsip, jangan hanya berdasarkan informasi yang kita baca saja. Jangan hanya berdasarkan informasi yang tertulis di arsip tersebut, tetapi juga yang tersirat. Ada maksud apa? Arsip itu kok tercipta seperti itu? Contoh begini Bapak Ibu, di Jogja ya, ada kegiatan namanya Gubak Sodor. Gubak Sodor itu kalau di Sumsel apa ya? Sejenis permainan lah. Pak Rusdi tahu nggak Gubak Sodor Pak Rusdi? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Ya, itu semacam permainan. Ya, suatu semacam permainan yang itu dilaksanakan oleh tim, ya, teamwork, ya, itu kelompok itu. Kalau kita hanya melihat, oh itu hanya lomba kok, hanya arsip tentang lomba, barangkali tidak bernilai arsip itu. Kalau kita hanya membaca, ini arsip tentang perlombaan, akan kita musnahkan arsip itu. Kalau kita hanya membaca, ini arsip tentang perlombaan. Tetapi kalau kita mencoba mendalami, mengapa pemerintah melaksanakan kegiatan itu? Mengapa pemerintah mengadakan lomba Gubak Sodor itu? Karena pemerintah ingin mengembalikan lagi rasa kebersamaan, rasa kegotong royongan, rasa persatuan yang akhir-akhir ini mulai hilang, tergerus dengan budaya-budaya baru. Itu keinginan pemerintah. Itu kebijakan pemerintah. Ingin membangkitkan lagi rasa kebersamaan, rasa kegotong royongan, rasa persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Yang sekarang mulai hilang, ingin dibangkitkan lagi. Sehingga ketika kita menilai arsip itu, tidak hanya yang tersurat, tetapi juga yang tersirat. Ada apa dilaksanakan kegiatan itu? Oh, ternyata pemerintah punya kebijakan untuk mengembalikan rasa persatuan. Nah, maka itu menjadi arsip statis. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu tidak bisa dilakukan seorang diri. Ya. Oke. Maka harus bentuk tim. Itu ya Bapak Ibu ya. Mengapa penilaian itu harus dibentuk tim? Oke. Yuk lanjut Mas Yan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tim penilai itu hendaknya yang memenuhi kriteria. Ini ada beberapa kriteria Bapak Ibu yang saya sampaikan. Yang pertama, anggota tim itu harus memahami tugas fungsi ya, unit kerja yang menciptakan arsip. Saya ulangi Bapak Ibu, anggota tim itu harus memahami tugas dan fungsi unit kerja. Karena apa? Arsip itu terkait dengan fungsi. Arsip tercipta karena fungsi. Sehingga ketika tim penilai tidak memahami tugas fungsi unit kerja, pasti tidak dapat melakukan penilaian dengan tepat.
Yang kedua, memahami kegunaan arsip bagi unit ya, atau organisasi yang bersangkutan. Harus memahami arsip ini masih digunakan apa tidak, digunakan untuk apa saja. Gitu. Oke, ya. Yang ketiga, memahami regulasi yang terkait dengan kearsipan. Misalnya, jadwal retensi arsip, nilai guna arsip. Itu aturan-aturan, regulasi, pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian. Yang keempat, memahami regulasi yang terkait dengan kegiatan atau materi arsip. Yang tadi kami sampaikan ke Pak Rusdi tadi, tim itu harus memahami aturan-aturan yang mengatur kegiatan. Ya. Tadi kami contohkan, ketika kita membangun jembatan, membangun gedung, pasti ada aturan tentang pembangunan gedung. Itu juga harus diperhitungkan, harus dipertimbangkan, harus menjadi rujukan ketika kita menganalisis arsip. Yang berikutnya, tim penilai itu harus jujur dan objektif. Karena kalau tim penilai nggak jujur dan tidak objektif, itu tidak akan menghasilkan penilaian yang baik. Iya Bapak Ibu ya. Ini agak serem Bapak Ibu. Kita kelihatan serius sekali ini. Karena memang ini sangat penting. Ini sangat penting Bapak Ibu. Menentukan arsip itu boleh musnah apa tidak, bukan pekerjaan yang mudah. Sekali lagi, selain sulit juga penuh resiko Bapak Ibu. Maka hari ini terima kasih ya PT JAS yang sudah memfasilitasi, sudah mempertemukan kita untuk berbagi terkait dengan tim penilai. Dan ini kewajiban setiap organisasi harus melakukan penilaian arsip, harus membentuk tim penilai. Oke. Gimana Bu Eva? Bisa mengikuti Bu Eva? Bu Eva Rosandri. Oke. Alhamdulillah bisa, Pak. Oke. Siap Bu? Ya, siap insya Allah, Pak. Oke. Hari ini kok nama saya banyak yang ini ya, ada Rosidi, ada Rosdi, ada Rosandri gitu. Mirip-mirip. Iya juga ya. Iya. Pak Rosdi. Senior saya ya Pak Rosdi. Pak Presiden. Ya jadi nggak pede Pak Rosdi ikut. Nggak pede saya. Oke, gitu ya Pak Rosdi ya. Ya Pak. Tidak boleh pergi loh sebelum acara selesai. Oke. Terus berikutnya Mas Yan, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, yuk diperhatikan. Saya tadi melihat ada pertanyaan apa namanya susunan tim. Ya. Bapak Ibu yang bertanya, saya tadi melihat sekilas ada tulisan, Pak, susunan timnya seperti apa gitu. Ini ya Bapak Ibu, susunan tim penilai arsip. Ini dasarnya kami ngambil dari PP 28 2012. SK itu ya, tim penilai arsip itu harus disusun dalam bentuk SK. Mengapa? Karena kita itu akan memusnahkan bukti hukum. Arsip itu bukti hukum. Arsip itu barang bukti. Kita akan memusnahkan barang bukti. Akan memusnahkan bukti hukum. Maka tim juga harus dibentuk dengan SK yang punya kekuatan hukum. Gitu. Siapa yang membentuk? Pimpinan organisasi. Pimpinan organisasi.
yang akan memusnahkan arsip. Mungkin kalau Bapak Ibu yang hadir ada yang dari Pemda, misalnya Dinas Pertanian, misalnya loh ya ini ya. Bu Eva dari mana Bu Eva? Dari Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Dinas Pariwisata Provinsi Riau ya. Ya. Baik, boleh saya jadikan contoh Ibu? Silakan kalau cocok. Baik, misalnya Dinas Pariwisata Provinsi Riau ya Bu ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Bu Eva. Saya buat contoh ya, biar Iya, Pak. lebih mudah dipahami. Misalnya, Dinas Pariwisata Provinsi Riau akan memusnahkan arsip. Maka Kepala Dinas Pariwisata harus mengeluarkan SK, surat keputusan pembentukan panitia penilai arsip, atau surat keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau tentang pembentukan tim penilai arsip. Oke, itu ya Bu ya. Kemudian, ketuanya siapa? Ketua timnya harus sekretaris. Bu Eva ada sekretaris kan Bu? Ada, Pak, sekretarisnya sebagai ketua. Oke, Bapak apa Ibu sekretarisnya? Bapak, tapi Oke, Pak sekretarisnya juga baik. sebagai PLH. Ya, ketuanya adalah sekretaris Dinas Pariwisata. Mengapa ketuanya sekretaris daerah? Sekretaris dinas? Karena yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan di suatu organisasi, dalam hal ini di Dinas Pariwisata, itu adalah pimpinan unit kearsipan. Siapa pimpinan unit kearsipan? Ya, sekretaris. Itu sebagai ketua merangkap anggota. Jadi, lancar tidaknya, baik buruknya penyelenggaraan kearsipan di suatu dinas itu tergantung sekretaris daerah, sekretaris dinas, pimpinan unit kearsipan. Itu. Dia sebagai ketua, perangkap anggota. Kemudian siapa lagi anggotanya? Pimpinan unit pengolah. Bu Eva, kalau Dinas Pariwisata ada berapa bidang, Bu? Ada 4 bidang sama 1 UPT. Oke, berarti ada 5 unit pengolah ya, Bu ya? Ya, Dan tambah 6, Bu, ada karena sekretariat juga unit pengolah ya, Bu ya? ya. Oke. Nah, berarti kepala bidang diajak, kepala UPT diajak. Itu. Selaku unit pengolah, selaku pencipta arsip, yang arsipnya akan dimusnahkan. Yang arsipnya akan dinilai. Oh, Oke. barusan biasanya kita di Waigui karena di sana nggak ada lagi tolibahnya dipindahin ke sini semua. Misalnya begini, Sudah Pak Bos, siapa yang lupa? yang akan kami musnahkan itu hanya arsipnya 1 bidang, tidak 4 Bidang apa bidang. siapa? Nggak salah. Bagaimana timnya? Ya, oh, Bapak oh, iya. Ibu, timnya nggak apa-apa, cukup dari 1 bidang tadi nggak apa-apa. Tidak melibatkan bidang yang lain nggak masalah. Tapi yang perlu dipahami adalah tim itu semakin banyak semakin bagus, karena akan banyak saran yang masuk. Itu akan banyak pertimbangan yang masuk gitu. Oke ya. Jadi harus ada unsur dari unit pengolah yang arsipnya akan dinilai. Yang ketiga, pelaksana kegiatan ya, atau pelaksana proyek. Gitu. Mengapa? Karena pelaksana kegiatan ini Bapak Ibu, ini yang lebih tahu tentang seluk-beluk arsip yang diciptakannya. Ya. Pimpinan unit pengolah maupun pelaksana kegiatan, beliau pasti tahu tentang seluk-beluk kegiatan yang dilakukan. Mengapa kegiatan itu dilakukan? Aturan-aturannya apa saja?
ketentuan-ketentuan administrasinya apa saja. Itu pasti tahu. Karena mereka yang melaksanakan kegiatan. Oke. Kemudian ada arsiparis atau pengelola arsip. Mengapa? Suka tidak suka, mau tidak mau, yang namanya arsiparis ini dianggap pejabat yang paham tentang kearsipan, tentang aturan-aturan kearsipan. Itu. Begitu pula dengan pengelola arsip. Dia yang tahu ketentuan-ketentuan kearsipan, aturan-aturan kearsipan. Dan dia yang tahu di mana posisi arsip yang akan dimusnahkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, susunan tim penilai. Dari unsur-unsur ini Bapak Ibu akan memenuhi kriteria tadi. Tolong Mas Yan yang atasnya Mas, yang sebelumnya ini. Nah ini Bapak Ibu, ada dari unit pengolah, ada dari sekretariat, ada dari arsiparis. Ini memenuhi kriteria tim penilai, memahami tugas fungsi unit kerja. Jelas itu unit pengolah akan paham betul ya, fungsinya apa, kegiatan yang dilakukan apa. Itu akan tahu. Kegunaan arsipnya untuk apa saja. Arsip itu masih digunakan apa tidak, ini yang tahu unit pengolah. Itu. Kemudian juga memahami regulasi atau aturan ya, tentang materi ya, atau tentang kegiatan dan seterusnya. Oke, ya Bapak Ibu ya. Ini ada kaitannya ini tadi, semakin memperjelas. Yuk lanjut Mas Yan. Nah, ini contoh Bapak Ibu SK tim penilai arsip. Ini contohnya dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Oke, ini contoh Bapak Ibu SK itu seperti ini. Yuk lanjut Mas. Nah, apa tugas tim penilai? Atau ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu, silakan sebelum kita ke tugas tim penilai. Ada yang bertanya, silakan. Terkait yang bertanya ini ada beberapa Pak, ada 5 lebih di kolom chat. Gimana Pak? Boleh dibacakan. Ini boleh. Dari yang paling atas dulu, ini dari Ibu Yuni. Ini saya izin bertanya Pak, apabila Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meminta daftar arsip aktif dan inaktif per tahun di setiap OPD atau instansi daerah, apakah wajib bersurat atau tidak ya, atau cukup lewat WA grup saja? Oke, lanjut Mas, yang lain. Oke, ini lanjut yang kedua. Ini dari Ibu Lia. Izin bertanya Pak, tadi kan kalau arsip yang dimusnahkan itu ada berita acaranya dan dokumen kelengkapannya. Nah, yang dimaksud dengan dokumen kelengkapannya itu apa saja Pak? Oke. Dua dulu ya Bapak Ibu ya. Saya jawab yang terakhir. Tentang dokumen berita acara ya. Iya Pak. Oke. Pemusnahan arsip ya, pemusnahan arsip itu akan menghasilkan 7 macam dokumen. Kalau pemusnahan arsip tidak melahirkan 7 macam dokumen, maka pemusnahannya tidak sah. Ya, ini menurut PP 28 2012. Jadi kalau pemusnahan tidak melahirkan arsip 7 macam dokumen, pemusnahannya tidak sah. Yang pertama, surat keputusan pembentukan tim. Yang kedua, notulen. Notulen rapat tim. Yang ketiga, surat pertimbangan. Surat pertimbangan tim. Bahwa arsip itu sudah boleh dimusnahkan. Yang keempat, surat persetujuan pemusnahan. Yang kelima,
surat keputusan penetapan pemusnahan. Yang keenam, berita acara pemusnahan. Dan dilampiri, yang ketujuh, daftar arsip yang dimusnahkan. Jadi kalau Bapak Ibu ketika melaksanakan pemusnahan, melahirkan 7 macam dokumen, ya, melahirkan 7 macam dokumen, wah itu udah luar biasa. Ya. Itu yang akan melindungi ketika suatu saat nanti ada masalah terkait dengan arsip yang sudah dimusnahkan. 7 macam dokumen Pak, yang akan undangan melindungi nggak Bapak wajib, Ibu. Pak. Makanya Pak jangan Rusli, takut undangan nggak wajib. memusnahkan Bapak Ibu. Yang penting prosedurnya yang harus dilewati. Ya, itu. Pak Rusli, Pak, Bapak, Ya, iya Bu Eva. undangannya nggak wajib, Pak. Undangan nggak wajib. Gimana Bu Eva? Undangan tidak wajib ada bukti undangan. Oke, kalau undangan, misalnya undangan untuk menjadi saksi pemusnahan itu tidak termasuk dokumen pemusnahan, Bu. Oh iya iya. Oke, Oh, iya. Ibu, ini perlu kami sampaikan. Saya tahu ya apa yang ada di dalam hatinya Bu Eva, saya tahu. Ketika kita melaksanakan kegiatan pemusnahan, itu pasti akan tercipta banyak sekali dokumen. Saya pernah menghitung, Bu, itu tidak kurang dari 20 macam dokumen. Misalnya, ketika kita akan melaksanakan kegiatan pemusnahan ya, itu kan kita ada rapat koordinasi sehingga ada undangannya. Kan begitu ya, Bu ya? Betul kan, Bu? Ya. Oke. Betul, Kemudian betul. ketika Ibu memusnahkan arsip, itu pasti nanti akan minta saksi. Ya, dari Biro Hukum. Ibu provinsi ya? Iya. Oke, berarti minta saksi di Biro Hukum. Oke, nanti ada Ya. surat pengiriman saksi dari Biro Hukum. Ya. Nanti minta saksi dari Lembaga Kearsipan Daerah. Ada Ya. pengiriman saksi, ada berapa surat itu. Ya. Kemudian juga minta saksi di inspektorat dan sebagainya Ya. dan sebagainya. Sehingga banyak sekali arsip yang tercipta ketika kita melakukan kegiatan pemusnahan. Oke ya, clear ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, dari sekian arsip yang tercipta itu, yang termasuk kategori arsip vital, yaitu yang 7 tadi yang saya sebutkan. Oke. Vital. Ya, jadi itu arsip vital. Di PP 28 dinyatakan sebagai arsip vital. Sehingga harus dialih media dan sebagainya. Oke, kita nggak perlu melebar sampai alih media, besok akan difasilitasi oleh PT JAS untuk diskusi tentang alih media, tentang strategi penilaian. Hari ini kita khusus terkait dengan tim penilai. Oke. Adapun yang Bapak Ibu tanya terlepas dari materi tetap akan saya tanggapi bentuk cinta saya terhadap Bapak Ibu itu. Karena ini forum diskusi. Oke. Tadi pertanyaan dari Bu Yuni ya? Bu Yuni, apakah kalau DPK, LKD, kemudian minta arsip, daftar arsip aktif ya? Daftar arsip aktif dan inaktif yang ada di OPD, apakah harus bersurat? Kemudian bisakah hanya cukup WA dan sebagainya? Oke, begini Mbak Yuni. Lembaga kearsipan, Mbak Yuni dari mana ini ya? Halo Mbak Yuni, Iya Pak, Mbak Yuni dari mana? dari Record Center RSUD Pak, RSUD mana? Cilegon. Oke, baik. Temannya Bu siapa itu? Bu Tati. Bu Tati ikut nggak ini ya? Kok nggak ada ya? Mungkin Oh, lagi baru jalan-jalan. Ya. Iya Bapak hadir. Iya Bapak hadir. Oke. Ibu di RSUD ya? Di RSUD, kemudian
Oke, tapi tadi Ibu menanyakan LKD ya. Oke. Lembaga kearsipan itu sebagai pembina kearsipan di OPD-OPD, termasuk RSUD. Ya, RSUD itu juga di bawah binaan lembaga kearsipan. Karena itu RSUD berarti kabupaten ya Bu ya? Kota, Pak, kota. Ya kota, maksud saya kota. Itu di bawah binaan lembaga kearsipan Kota Cilegon. Oke kan gitu Ya, ya? ya, Oke. Pak. Kemudian kalau lembaga kearsipan Kota Cilegon itu minta daftar arsip inaktif, boleh apa tidak? Misalnya begitu ya. Ya, Sesuai dengan fungsinya sebagai pembina, kemudian juga nanti dalam rangka penilaian, karena ketika OPD itu akan melaksanakan pemusnahan, itu kan usulnya ke lembaga kearsipan kan, ya, untuk dinilai dan untuk diverifikasi, itu ya. ya, Kemudian nanti diproses keluar persetujuan wali kota. Setelah ya, itu baru boleh melakukan eksekusi. Kan begitu. ya, Boleh ya, tidak? Boleh dalam rangka pendataan. Dan itu pun kami lakukan. Jadi kami itu melakukan pendataan arsip inaktif yang ada di OPD-OPD. Dalam rangka apa? Untuk mengetahui, untuk memantau, oh besok OPD itu akan memusnahkan sekian berkas. Ya, akan memusnahkan sekian berkas. Bahkan yang kami lakukan adalah, insya Allah nanti bulan depan, Februari, kami itu akan turun, masuk ke semua perangkat daerah. Ada 30 perangkat daerah yang akan kami data terkait dengan kesiapan pelaksanaan penyusutan. Itu boleh, sesuai dengan fungsinya LKD. Tentu apakah harus bersurat? Ya harus bersurat lah, Bu. Harus bersurat, jadi resmi. Gitu. Itu ya Bu ya. ya, siapa? Oke. Nanti kalau masih ragu-ragu dapat WA-an Bu. Baik, Pak. Oke. Kalau nanti ada informasi yang terbaru akan kami sampaikan juga. Baik, Pak. Itu ya Bu ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih, Pak. Lanjut materi dulu ya Mas ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Tinggal 2 slide lagi Bapak Ibu. Sekarang tugas tim penilai. Nah, jadi ini memang hari ini kita bicara khusus tentang tim penilai Bapak Ibu. Tadi di depan siapa saja tim penilai. Kemudian SK-nya seperti apa. Ya. Mengapa harus dibentuk tim penilai? Kriterianya seperti apa? Sekarang tugasnya. Tugas tim penilai yang pertama adalah menilai arsip. Dan ini paling berat Bapak Ibu. Ya, paling berat dan beresiko. Jadi menentukan arsip itu boleh musnah apa tidak. Ini ada ilmunya Bapak Ibu, ada strateginya. Mudah-mudahan besok PT JAS memfasilitasi lagi pelatihan, nanti materinya strategi penilaian arsip atau teknis penilaian arsip. Ya, nanti kita bisa berbagi. Kebetulan sejak tahun 90 akhir saya itu sudah menjadi tim penilai. Karena kami itu memusnahkan arsip sejak tahun 90 akhir. Oke. Dan menarik Bapak Ibu. Jadi menilai arsip, menentukan ini musnah, ini boleh musnah atau tidak, itu menarik. Dan memotivasi kita untuk banyak belajar. Gitu.
Jadi tugas yang pertama menilai arsip, menentukan ini boleh musnah apa tidak. Nah, itu nanti dasarnya banyak sekali Bapak Ibu. Tapi karena hari ini kita tidak berbicara tentang strategi atau teknis penilaian, itu kita lewati. Yang kedua, membuat notulen rapat. Jadi kalau rapat tim, rapat ya ketika kita membahas ini boleh musnah apa tidak. Nah, itu harus dibuat notulen. Kemudian juga membuat surat pertimbangan. Surat pertimbangan itu semacam surat pernyataan. Kalau arsip itu setelah kita nilai, kemudian kita nyatakan bahwa itu sudah dapat dimusnahkan. Itu sesuai ketentuan. Jadi semacam pernyataan kalau arsip tersebut sudah waktunya untuk dimusnahkan. Ya, kemudian yang berikutnya membuat daftar arsip hasil penilaian. Contoh begini, awalnya daftar arsip yang kita nilai itu ada 100 nomor. Ternyata dari 100 nomor itu, menurut kita setelah kita analisis, yang boleh musnahnya 80 nomor. Nah, artinya ada perubahan daftar. Dari 100 menjadi 80. Gitu. Itu dibuat, daftar itu dibuat oleh tim penilai. Kemudian yang terakhir, tim penilai itu punya kewajiban melaporkan kepada pimpinan hasil penilaian tadi. Kalau di tempat kami, Bapak Ibu, tim itu diminta untuk membuat laporan. Ya, laporan. Dan laporan itu nanti sebagai lampiran ketika kita mau minta persetujuan ke pejabat yang berwenang. Kalau kami, karena saya di provinsi, saya di DPAD DIY, itu sebagai lampiran untuk usul ke gubernur. Ya, kalau Bu Yuni berarti sebagai lampiran usul ke wali kota. Gitu. Ya Bu Yuni ya. Kalau Pak Rusdi kemana Pak Rusdi? Apa Pak? Siap? Kemana? Yang memberikan persetujuan pemusnahan? Oh, melalui gubernur akhirnya ke ini Pak, ke Arsip Nasional. Pak Anu provinsi ya Pak ya? Ya Pak ya. Dikarenakan Oke. ya, GRA-nya masih proses. Pak Rusdi, Ya Pak. awal Februari saya ke Babel Pak Rusdi. Oh Pak Pak ya. Oh tapi langsung Ya, Bangka Belitung, ada undangan ke sana. Diskusi lewat terkait Pak. dengan pemusnahan arsip. Oh iya Pak. Kalau lewat Palembang mampir Pak, atau lewat udara? Oke, besok WA-an ya. Oke Pak ya. Baik. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, yang terakhir ini penting. Tim yang baik atau tim yang sukses adalah tidak memusnahkan arsip yang permanen dan tidak mempermanenkan arsip yang musnah. Oke, ini dicatat Bapak Ibu, penting ini. Dapat dijadikan apa Mas Yan? Apa quotes ya atau apa Mas Yan? Jadi tidak memusnahkan arsip yang permanen dan tidak mempermanenkan arsip yang musnah. Itu tim yang berhasil, tim yang baik. Oke. Oke ya Bapak Ibu ya. Yuk yang terakhir Mas Yan. Oke, kesimpulan Bapak Ibu. Kesimpulan dari diskusi kita pada pagi siang ini, yang pertama, tim penilai arsip itu wajib dibentuk oleh setiap organisasi. Karena setiap perangkat daerah, setiap organisasi punya kewajiban melaksanakan pemusnahan. Yang kedua, tim penilai itu ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan. Jadi, tim penilai arsip ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan. Tim minimal harus terdiri dari unsur unit pengolah dan unit kearsipan. Saya tegaskan Bapak Ibu, yang saya sampaikan di depan itu minimal.
Artinya, ketika Bapak Ibu akan memusnahkan arsip, kemudian mengundang dari perguruan tinggi untuk ikut menjadi tim penilai, itu boleh saja, karena itu minimal. Kemudian menilai arsip, misalnya akan memusnahkan arsip keuangan, kok ada keraguan-raguan, ngundang tim dari dinas keuangan, boleh saja, silakan. Ya, oke. Kemudian keanggotaan tim akan menentukan kualitas penilaian arsip. Oke. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu melakukan penilaian, akan melakukan pemusnahan, maka dipertimbangkan betul siapa yang harus masuk menjadi anggota. Kalau Bapak Ibu akan memusnahkan arsip tentang aset, itu pengurus barang, pengelola barang harus menjadi anggota tim. Karena yang tahu tentang perasetan itu pengurus barang atau pengelola barang. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Masih ada pertanyaan Mas Ian? Ya, Izin Pak, boleh bertanya tidak Pak? ya, masih ada waktu Mas. Ya izin Pak. Oke Pak, di sini waktunya sebentar lagi dan mungkin masih banyak pertanyaan. Tapi kita pilih aja ya Pak dari yang paling atas gitu ya Pak. Menyesuaikan waktu. Oke Pak? Gimana Ya, Pak? ya, ya, nggak apa-apa. Nanti kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya jawab tahun depan. Oke, Ada, oh Pak Iwan, gimana Pak? Oh iya, izin Pak bertanya, saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, seandainya sebuah dinas tidak memiliki arsiparis muda dan media, apakah itu harus melibatkan lembaga kearsipan untuk melakukan penilaian arsip? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk masa berlaku SK kepanitiaan itu apakah sekali pemusnahan atau bisa digunakan untuk pemusnahan berikutnya? Yang selanjutnya mungkin yang itu Pak, di saya itu banyak sekali arsip yang terkait dengan perkara hukum, yang arsip-arsip dari Biro Hukum. Itu sudah ada dari tahun 89. Nah, nasib akhirnya itu seperti apa Pak? Apakah terus disimpan atau gimana? Karena tadi kan arsip yang dalam perkara itu tidak boleh dimusnahkan. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Mas Iwan dari Jabar ya Mas ya. Iya betul Pak. Ya, ini senior saya ini Mas Sehan. Ini kayaknya arsiparis teladan ini. Ayo Mas Iwan, sehat Mas Pak. Iwan? Ya, Sehat ya? alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, kita berbagi aja ya Mas Iwan ya. Siap Pak. Oke, yang pertama, apakah SK itu berlaku setahun apa bisa selamanya? Oke. Selama ini yang kami lakukan di Jogja, SK itu per tahun anggaran. Ya. Karena ada kaitannya dengan anggaran. Sehingga setiap kali kita akan melakukan pemusnahan, maka dibentuk SK baru. Jadi ada kaitannya dengan pertanggungjawaban anggaran. Kemudian juga pertanggungjawaban kegiatan. Jadi SK itu per tahun. Setiap kali kita akan melakukan pemusnahan, ya, maka kita buat SK. Gitu. Nah, setahun itu ada perangkat daerah yang memusnahkan 2 kali. Itu boleh-boleh saja nggak apa-apa. Tetapi SK-nya ya SK tahun itu, gitu loh. Jadi SK itu dibuat per tahun, tetapi dalam waktu 1 tahun bisa saja perangkat daerah itu melakukan pemusnahan dua kali. Artinya tetap menggunakan SK yang sama, karena di tahun yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, terkait dengan
keanggotaan, ya, keanggotaan. Keberadaan arsiparis di tim penilai bagi kami di DIY itu suatu keharusan, wajib ada. Karena apa? Kita ini akan memusnahkan arsip, dan ahlinya arsip itu adalah arsiparis. Ahlinya arsip itu adalah arsiparis. Orang yang mau tidak mau, suka tidak suka, dianggap paham tentang kearsipan. Sekali lagi, ini kita itu akan memusnahkan arsip, akan memusnahkan barang bukti, akan memusnahkan dokumen, akan memusnahkan bukti hukum. Maka keberadaan arsiparis wajib. Maka di DIY, ketika perangkat daerah itu tidak punya arsiparis, maka harus minta arsiparis sebelah. Tidak harus di lembaga kearsipan. Boleh minta bantuan arsiparis dinas lain. Sekali lagi, tidak harus di lembaga kearsipan. Gitu. Yang penting, tim penilai itu ada arsiparisnya. Kemudian tadi ditanyakan, tim penilai itu, arsiparis itu kan sudah punya fungsi, kegiatannya berbeda-beda. Kalau yang punya kewenangan menilai berdasarkan Permenpan itu adalah arsiparis muda atau arsiparis madya. Bagaimana kalau perangkat daerah itu ternyata yang dimiliki baru arsiparis terampil? Apakah harus minta arsiparis madya? Apakah harus minta arsiparis muda dan sebagainya? Gitu. Secara real itu sulit dilakukan, sulit dipenuhi. Sulit dipenuhi. Dan itu akan menjadi hambatan bagi suatu daerah yang belum punya arsiparis. Atau sudah punya arsiparis tapi tidak memenuhi kriteria. Ditambah lagi sekarang, di dalam kita melakukan pekerjaan di kantor, arsiparis itu sudah tidak terkotak-kotak lagi. Artinya, oh ini yang madya mengerjakan pekerjaan ini, yang muda mengerjakan pekerjaan, kan sudah tidak seperti itu. Tapi harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan. Sehingga di tempat kami, tim penilai itu harus ada arsiparis, tetapi arsiparisnya tidak harus muda, tidak harus madya, dan sebagainya. Yang penting ada arsiparis. Sekalipun dia arsiparis terampil, tetap bisa melakukan penilaian. Sekali lagi, kondisi daerah berbeda-beda. Bayangkan sekarang, kalau tim penilai itu hanya boleh dilakukan oleh arsiparis madya. Ya kalau daerah itu ada, dinas itu ada. Kalau nggak ada kan nggak jadi melakukan penilaian. Itu. Jadi itu ya Mas Iwan ya. Tim penilai Siap, yang Pak. penting ada unsur-unsur dari unit pengolah, unit kearsipan, kemudian ada fungsional. Dan itu minimal. Minimal. Di PP 28 2012 dinyatakan minimal. Artinya tim penilai itu bisa ditambah sebanyak-banyaknya. Ya. Karena semakin banyak anggota tim semakin bagus, semakin banyak pertimbangan yang masuk. Hasil penilaiannya akan lebih akurat. Itu. Oke. Yang terakhir tadi terkait dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus. Intinya begini, selama arsip itu masih digunakan, maka jangan dimusnahkan. Meskipun sudah puluhan tahun. Gitu. Dan itu yang tahu adalah pemilik arsip, pencipta arsip. Apalagi terkait dengan kasus. Sebelum kasus itu selesai, meskipun sudah puluhan tahun, tetap harus disimpan. Termasuk arsip yang berpotensi. Ya, diungkit kembali, diangkat kembali, dicari kembali. Jangan dimusnahkan.
Prinsipnya itu. Ya. Oke. Itu ya Mas Iwan ya. 3 pertanyaan sudah saya jawab Izin semua. Pak, mungkin Mudah-mudahan puas. Seandainya belum puas nanti kita bisa WA-an Mas Iwan. Baik. oh ya, Berbagi gitu. Baik iya. Pak, di sini Pak harus Ya, saya ini lagi ya Pak, bacakan untuk pertanyaan yang lain. ya. Ya, ini dari Ibu Wida, dari Paniradia. Ini izin bertanya Pak, apakah Pergub jadwal retensi arsip itu saklek? Bagaimana jika OPD sudah tidak ada ruang simpan? Apakah harus disimpan sampai retensi habis? Seperti itu Pak. Oke. Pergub di JRA itu apa saklek? Gitu ya Mas Ian ya? Apakah JRA itu saklek gitu ya? Oke. JRA itu peraturan yang di dalamnya mengatur arsip itu harus disimpan berapa tahun dan sebagainya. Apakah itu saklek? Tidak. Karena memindahkan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan itu bisa mendahului. Contoh begini. Contoh. Misalnya di JRA itu dinyatakan arsip aktifnya 2 tahun. Inaktifnya 3 tahun. Arsip aktif itu arsip yang harus disimpan di unit pengolah. Ternyata unit pengolah merasa ini di tahun kedua sudah jarang saya pakai. Bahkan sudah tidak saya pakai. Maka arsip itu nyimpennya di unit pengolah tidak perlu 2 tahun. 1 tahun nggak apa-apa, langsung dipindahkan ke unit kearsipan. Itu boleh. Karena apa? Yang tahu arsip itu masih sering digunakan apa tidak kan unit pengolah. Kalau memang unit pengolah merasa itu sudah jarang digunakan, pindahkan saja ke unit kearsipan. Menjadi arsip inaktif. Meskipun retensi aktifnya belum habis, itu boleh. Tetapi tetap harus koordinasi dengan unit kearsipan. Karena terkait dengan tempat dan sebagainya. Oke, itu ya. Kemudian sekarang, jadi kalau pemindahan itu boleh mendahului. Dan sebaliknya, boleh juga waktunya dipindahkan, tetapi belum dipindahkan. Karena unit pengolah masih merasa digunakan. Di tahun ketiga masih digunakan. Maka meskipun menurut JRA sudah habis masa aktifnya, kalau menurut unit pengolah masih merasa masih terus-menerus digunakan, ya jangan dipindahkan. Tetap disimpan di unit pengolah. Oke. Itu ya Bu ya. Jadi untuk yang pemindahan seperti itu. Sekarang yang pemusnahan. Kalau pemusnahan berdasarkan peraturan ANRI yang harus kita ikuti, itu tidak boleh mendahului umur simpan. Misal, SPJ itu umurnya 8 tahun. Sebelum 8 tahun tidak boleh musnah. Itu. Sebelum 8 tahun tidak boleh musnah. Nah, tetapi Pak Ros, kami merasa SPJ ini betul-betul sudah tidak kami gunakan. Berarti JR-nya ditinjau kembali. Kalau seperti itu. Kalau memang JRA itu menurut Ibu dianggap terlalu lama, nanti ditinjau kembali untuk direvisi. Ya. Artinya ada penentuan retensi yang kurang tepat atau ada satu perkembangan ya. Karena dulu JRA keuangan dulu 30 tahun. Kemudian turun 20 tahun. Kemudian turun 10 tahun. Sekarang hanya 8 tahun. Arsip itu, kearsipan itu bukan ilmu pasti tapi ilmu sosial. Selalu berubah, selalu berkembang. Sehingga perubahan peraturan bukan hal yang tabu. Jadi kalau memang JRA itu dirasa terlalu lama gitu ya, nggak apa-apa nanti ditinjau kembali. Contoh real, begini, contoh real di inspektorat.
inspektorat itu yang namanya laporan keuangan itu umurnya hanya 3 tahun. Itu. Padahal itu SPJ. Karena SPJ ketika masuk di rumah inspektorat itu namanya berubah menjadi berkas atau bahan pemeriksaan. Sehingga umurnya tidak 8 tahun, tetapi cukup 3 tahun. Itu ternyata inspektorat masih merasa terlalu lama. Dan itu logis. Ketika laporan keuangan masuk, kemudian diperiksa, sudah beres, nggak ada temuan, ya sudah selesai. Berkas dipinggirkan. Sudah tidak pernah disentuh lagi. Itu. Karena nggak ada temuan. Karena nggak pernah disentuh lagi, kalau itu harus disimpan 2 tahun terlalu lama. Maka pertanyaannya, boleh nggak ini diajukan 1 tahun, terus musnah. Sehingga nggak nyampe 3 tahun. Gitu. Ya boleh, tetapi aturannya dirubah dulu JRA-nya. Gitu. Sebelum JRA dirubah, tetap tidak boleh mendahului dari masa simpan. Oke. Saya kira itu ya. Baik, Oke, Pak. mudah-mudahan bermanfaat. Maaf, ini ada tambahan waktu untuk 5 menit terkait ada pertanyaan dari Ibu Tati nih, Pak. Oke. Satu lagi ya, Pak. Karena tadi kita mulai juga pukul setengah 9 lebih. Tapi besok lagi jangan tambah ya Mas waktunya ya. Oke, Pak, mohon maaf. Baik. Di sini ada dari Bu Tati kali ya, Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, Pak. Sini pertama itu apakah ada ketentuan tim penilai harus berjumlah ganjil, dan selanjutnya itu jika terjadi perbedaan pendapat di antara tim penilai, apakah boleh dilakukan voting dalam menentukan nasib arsip akhir arsip itu sendiri. Dalam hal ini tim sudah mempertimbangkan terkait JRA, nilai guna, tupoksi, dan informasi yang lain yang menunjang itu sendiri. Terima kasih. Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Baik. Apakah tim itu harus ganjil? Tidak ada ketentuan. Ya, tim harus ganjil, tidak ada ketentuan. Ya. Di PP 28 2012 hanya disebutkan sekurang-kurangnya tim itu ada dari unsur UK, ada unsur UP, ada arsiparis atau petugas kearsipan. Itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Artinya boleh ditambah semaunya sesuai kebutuhan. Jadi tidak ada ketentuan ganjil. Saya tahu apa yang ada di yang Mbak siapa? Mbak siapa? Ibu Tati. Tati ya. Tati. Tati apa Tati? Apa aja lah, Pak. Oke. Iya, Pak. Saya tahu apa yang ada di pikiran beliau. Kalau nanti ketika rapat pembahasan itu ternyata tidak ada keputusan gitu ya, karena timnya betul-betul solid, betul-betul kuat gitu, pinter semua begitu, sehingga nggak ada keputusan, apakah perlu voting gitu. Saya menjadi tim penilai sejak tahun 90 akhir belum pernah ada kasus voting. Belum pernah melakukan voting. Dan saya kira itu tidak akan terjadi lah. Tidak akan terjadi. Ya, jadi Mbak Tati ini mengkaitkan voting dengan tim harus ganjil itu tadi ya. Tim harus ganjil nggak ada ketentuan. Apakah kalau nanti ketika diskusi tidak ada kesepakatan kemudian perlu voting, saya belum pernah mengalami. Tetapi saya yakin itu tidak akan terjadi. Karena apa? Yang namanya menilai arsip itu kan sudah jelas. Ya. Tidak sekedar kita mengacu pada aturan, tadi kami sampaikan, yang tersurat maupun yang tersirat. Ini kita lebih mengedepankan apa? Mengedepankan pertama aturan, yang kedua pertimbangan, gitu ya, pertimbangan. Yang ketiga juga tidak bisa lepas dari logika. Ya. Karena tadi kami sampaikan juga bahwa syarat arsip
itu dapat dimusnahkan, salah satunya adalah tidak berpotensi untuk dibutuhkan, tidak berpotensi dicari kembali, tidak berpotensi dibutuhkan lagi. Gitu. Sehingga terkait dengan pelaksanaan penilaian ini, memang banyak pertimbangan-pertimbangan, tidak hanya menilai yang tersurat, tapi juga harus yang tersirat, tidak hitam putih, tidak hanya berdasarkan peraturan, tetapi juga apa yang pernah terjadi atau yang sering terjadi. Itu juga menjadi pertimbangan ketika kita melakukan penilaian. Gitu. Nah, kalau kepepetnya tidak ada keputusan saking ramenya gitu ya oleh tim penilai itu, saking ramenya, meskipun saya belum pernah mengalami itu, kita kembalikan ke pimpinan. Siapa pimpinannya? Unit kearsipan. Yaitu pimpinan unit kearsipan sebagai ketua tim. Gitu. Itu ya Mbak Tati ya. Nggih, matur suwun, Pak. Sudah puas Mbak Tati? Insya Allah. Apakah pernah ada kasus Iya, tim sulit Bapak. memutuskan? Ya, jadi memang kami memang benar-benar menilai dan memang terkadang ada ya sedikit banyak perbedaan dari kami, Bapak. Dan kadang juga kita deadlock gitu. Akhirnya ya kita tetap menggandeng semuanya lagi untuk ibaratnya kita diskusi ulang gitu, Pak. Nah, ini kan Oh, bingung, Pak, gitu. oke. Oke, menarik. Jadi kasusnya Nggih, menarik. Tapi matur suwun, sebetulnya Pak. Nggih, matur gimana suwun, gimana? Pak. Kenapa, Pak? Gimana Mbak Tati? Gimana? Tadi bilang apa? Enggak, jadi memang dalam penilaian kami dengan DPAD dan dengan unit pengolah, kami di unit kearsipan ini kadang ada ya beberapa perbedaan gitu, Pak. Nah, itu kadang tuh kita deadlock gitu, ini mesti gimana gitu. Karena memang masing-masing punya alasan gitu. Kenapa ini permanen, kenapa ini musnah, yang harusnya musnah bisa permanen atau mungkin sebaliknya gitu loh, Pak. Makanya bisa nggak kalau sampai di titik akhir voting gitu, Pak. Makanya butuh nggak tim penilai jumlahnya ganjil, maksud tadi begitu, Pak. Baik. Jadi yang dikedepankan adalah ilmu, jangan nafsu. Oke ya. Jadi ketika diskusi, kedepankan ilmu, jangan nafsu. Ya, ilmu itu maksudnya dasar-dasar untuk menentukan arti itu boleh musnah apa tidak sudah jelas. Ada aturan-aturannya. Kemudian yang kedua juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu. Kemudian kalau terpaksanya belum ada keputusan, maka ambil saja suara terbanyak. Voting dong, Pak. Ya, Jadinya voting dong kalau suara terbanyak. bagaimana Mbak Tati? Jadinya voting dong, Pak, kalau suara terbanyak. Oke, saya tadi mengatakan bahwa yang harus kita utamakan adalah ilmu. Ya. Yang kita utamakan itu. Ya. Yang kita utamakan adalah ilmu. Artinya, ketika kita menentukan arti itu boleh musnah apa tidak dan sebagainya, ada dasarnya. Ya. Ada JRA dan seterusnya. Kemudian ada juga pertimbangan terkait dengan kegiatan, aturan-aturan yang melingkupi dari kegiatan. Gitu. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kasus yang pernah terjadi atau yang sering terjadi, atau pengalaman selama ini. Gitu. Contoh misalnya begini, kita menilai dokumen tentang hibah, misalnya bahwa sering yang terkait dengan hibah, itu sering ditanyakan, sering dicari, sering diawasi. Maka kalau arsip tentang hibah, ya jangan dimusnahkan. Misalnya seperti itu. Itu kan berdasarkan dasarnya pengalaman, kondisi di lapangan. Gitu. Kemudian, kalau terkait dengan tanah harus hati-hati, karena tanah sering ada kasus. Itu harus menjadi pertimbangan ketika kita melakukan penilaian. Gitu. Ya.
Jadi itu dulu yang kita kedepankan. Aturan, kemudian pengalaman, logika itu juga harus dipertimbangkan. Jadi itu. Saya belum pernah mengalami ada deadlock terkait dengan penilaian, Mbak Tati. Ya, karena itu tadi yang kita utamakan adalah analisis kita. Meskipun tidak bisa terlepas, masing-masing orang punya pendapat, tapi kan bisa kita lihat pendapatnya itu logis apa tidak. Gitu. Contoh misalnya begini, tentang pembangunan jembatan misalnya, yang real, yang pernah kita alami. Pembangunan jembatan itu ya sudah setelah sekian tahun musnah. Tetapi ketika pelaksana kegiatan mengeluarkan dalil, dia punya aturan. Nih loh, kalau pembangunan jembatan ini harus disimpan 30 tahun. Karena ada aturan. Selama 30 tahun, jembatan itu masih menjadi tanggung jawabnya pihak ketiga. Ya kita harus mengikuti. Gitu loh. Kita jangan hanya berpegangan pada satu aturan saja. Makanya semakin banyak anggota tim, itu semakin bagus. Ketika terjadi deadlock, ya, maka yang bisa dilakukan adalah undang narasumber yang lebih paham. Ya. Konsultasikan ke narasumber yang lebih paham. Gitu. Itu ya Mbak Tati ya. Nggih, siap Bapak. Nggih. Jadi jangan, menurut saya ya, ini bukan soal pilihan itu ya. Jadi ini bukan pilihan. Jadi kalau bisa hindari voting. Kalau ada deadlock, ada masalah terkait dengan penilaian, konsultasikan dengan narasumber. Tanyakan orang yang lebih tahu. Itu akan lebih bagus daripada voting. Penilaian nasib kok voting. Oke ya, menarik Mbak Tati. Terima kasih ilmunya. Karena ini Nggih, belum pernah kami alami. nggih, Jadi nggih, matur lebih suwun Bapak. banyak dikonsultasikan. Kalau Baik, terjadi deadlock, lebih banyak dikonsultasikan ke ahlinya. baik. Nggih, Bapak. Gitu ya Bu ya, Mbak ya. Nggih, nggih, suwun Bapak. Oke, makasih sama-sama. Oke. Jangan pergi dulu karena belum selesai. Siap. Baik. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya tadi. Sangat semoga bisa bermanfaat untuk penanya juga dan yang mendengarkan tentunya. Oke. Oke Pak, ini sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, kita tutup dengan dokumentasi terlebih dahulu ya Pak. Boleh? Baik. Oke. Ini mungkin dari Bapak Ibu jika berkenan untuk membuka kameranya terlebih dahulu untuk kita dokumentasikan. Baik, kita tunggu dari oke. Mari Ibu Wida, Ibu Tati, Ibu Yuni. Oke, mungkin kita mulai. Mari 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu boleh salam arsipnya. Oke, mari 3, 2, 1. Mari. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menyempatkan hadir pada webinar pagi sampai siang hari ini. Semoga memberikan manfaat tentunya bagi Bapak Ibu yang bertanya maupun yang eh, mendengarkan seperti itu. Baik Pak Rusidi, terima kasih Pak untuk waktunya dan Oke. Bapak Ibu ditunggu untuk Sama-sama. webinar ya selanjutnya. Ditunggu informasi-informasi lainnya melalui channel kami, baik melalui WhatsApp maupun Instagram kami. Untuk rekaman video pada pagi ini akan kami share melalui YouTube channel dan tentunya untuk yang berkontribusi dalam pembuatan e-sertifikat ditunggu H+3 setelah acara ini berlangsung. Jika Bapak Ibu belum menerima e-sertifikat bisa menghubungi kami melalui WhatsApp. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu ya. Ketemu lagi Terima kasih kapan-kapan. Pak Rusdi. Ya, kasih. Oke. Makasih ya Pak Rusdi ya. Oke, makasih, Terima makasih. kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Tuh.
dimulai dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. PT Jogja Academic School menjadi pusat pelatihan dan pengembangan yang berkomitmen untuk menyediakan berbagai bimbingan teknis bagi instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luas. Dengan beragam program pelatihan yang disesuaikan kebutuhan pengembangan dunia kerja, kami hadir untuk mendukung meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai bidang. PT Jogja Academic School memberikan lebih dari sekedar pengetahuan. Setiap sesi meninggalkan jejak keterampilan baru. Kami hadir membawa perubahan nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan berkualitas dengan pengajar berpengalaman, metode pembelajaran yang interaktif, serta materi sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan praktik di lapangan. PT Jogja Academic School, mitra terbaik Anda dalam perjalanan menuju kesuksesan profesional. Kami percaya bahwa setiap langkah menuju kemajuan dimulai dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat. PT Jogja Academic School menjadi pusat pelatihan dan pengembangan yang berkomitmen untuk menyediakan berbagai bimbingan teknis bagi instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luas. Dengan beragam program pelatihan yang disesuaikan kebutuhan pengembangan dunia kerja, kami hadir untuk mendukung meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di berbagai bidang. PT Jogja Academic School memberikan lebih dari sekedar pengetahuan. Setiap sesi meninggalkan jejak keterampilan baru. Kami hadir membawa perubahan nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan berkualitas dengan pengajar berpengalaman, metode pembelajaran yang interaktif, serta materi sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan praktik di lapangan.
PT Jogja Academic School, mitra terbaik Anda dalam perjalanan menuju kesuksesan profesional. Kami percaya bahwa setiap